Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Hari ini kita akan memulai kembali review saham, dan hari ini ada cukup banyak sekali review. Kurang lebih ada 16 permintaan, dan kita ada tambahan lagi 2 saham yang menurut kita menarik sekali. Di detik-detik terakhir dia ada terjadi tarikan. Saham pertama ada Gajah Tunggal. Gajah Tunggal hari ini tutup 3,79% ya, turun, di mana ada red arrow di situ, dan Gajah Tunggal sendiri akan turun mendekati PBH di 344. Yang sudah punya barang beli di pucuk, teman-teman bisa melakukan cut loss di 344 atau di bawah, satu tick di bawahnya. Dan jika dia mampu bertahan di area 344, maka teman-teman bisa lakukan pembelian kembali untuk memanfaatkan momentum technical rebound. Tetapi jika gagal bertahan di PBH, maka dia akan terus turun dengan target penurunan di area PBL. Saham selanjutnya yang kita akan ulas adalah Astra International, ASI. ASI hari ini muncul red triangle, ada red arrow juga, dan dia sekali lagi gagal untuk menembus PBH. Dan ini harus diwaspadai karena akan terjadi penurunan. Ketika dia gagal menembus resisten terkuatnya, maka dia akan kembali menuju ke dalam area mendekati PBL. Teman-teman yang sudah punya barang, batasi cut loss dengan memperhatikan SL1, SL2, SL3. Dan kalau yang mau nekat beli, harapan saya bisa beli di sekitar area PBL di 3450 untuk yang lebih aman lagi. Selanjutnya kita punya saham LPPF. LPPF kemarin sudah direkomendasi bahaya kalau dia berhasil tembus PBH, maka hari ini dia benar-benar tembus PBH dan ditutup kemungkinan besar ini ARB ya. Masih statusnya uptrend, tetapi rekomendasi kita harus jual. Jika teman-teman tidak sempat jual hari ini, maka teman-teman bisa masang lagi cut loss di 1326 atau di 1158, sehingga teman-teman terhindar dari kerugian yang lebih besar. Nah, jika teman-teman yang lain yang ingin membeli, saran saya tetap selalu rekomendasi kalau membeli saham itu selalu dekat dengan area PBL, karena itu biasanya menjadi area-area support terkuat, support psikologis terkuat dari sebuah saham. Selanjutnya kita coba analisis saham film ya, saham film. Saham film hari ini ditutup cuman 3,1%, padahal sempat naik tinggi tadi, dan tadi sempat menembus PBH namun dia gagal. Artinya apa? Artinya tidak terlalu kuat untuk menembus resisten yang paling kuat di film sendiri. Selama dia masih belum menembus PBL, maka teman-teman jangan dulu melakukan aksi beli. Tapi kalau dia berhasil bertahan di 142, teman-teman langsung beli dan jadikan 142 itu sebagai support barunya. Daya belinya tidak terlalu besar, hanya 18%, tapi volumenya itu sangat tinggi. Selanjutnya ada JCMR. JCMR uptrend dari beberapa bulan lalu, tapi hari ini harus anjlok di 6,8%. Tapi dia belum menembus PBH-nya ya. Jadi dia masih aman nih di area 3430, dengan target kita minimal dia harus di sekitar 3240. Kalau dia bisa bertahan maka bisa kembali technical rebound, tapi kalau gagal maka dia akan turun. Selanjutnya request saham dari ICBP. Oke, ICBP saat ini ditutup turun 1,03%,
rekomendasinya jual karena sudah breakdown dari PBL-nya, tapi tipis banget ya. CBP ini cuman turun 50 poin dari PBL di 9.700. Teman-teman kalau mau nekat beli, maka batasan cut loss di 9.550 dengan harapan dia bisa rebound. Tapi kalau teman-teman yang konservatif, tidak mau ngambil resiko, maka lebih bagus disarankan beli saat dia telah melewati 9.700. Itu jauh lebih aman. Selanjutnya request saham HMSP. HMSP hari ini naik lagi 1,47%. Ya, kenaikannya ini mungkin disebabkan adanya isu pembagian dividen yang mengerek kenaikan harga saham. Namun ini pasti hanya sementara, dan teman-teman kalau yang sudah punya barang tetap pantengin update terus trailing stopnya biar tidak kehilangan momentum. Tapi yang belum punya barang, teman-teman wait and see terlebih dahulu karena ini sudah cukup tinggi dari batas PBH-nya. Selanjutnya kita punya saham KF, Kimia Farma. Kimia Farma hari ini ditutup turun minus 2,38% di 1235 dengan PBL di 1180, maka Kimia Farma masih aman. Tetapi teman-teman kalau mau membeli saham ini selalu ingat bahwa kita selalu patokan pada SL123 dan support paling kuatnya ada di PBL. Jadi kalau mau beli maka teman-teman bisa hitung berapa risknya ke bawah PBL dan berapa rewardnya minimal ke atas PBH. Jadi risk reward itu yang teman-teman ukur. Kalau masuk di posisi sekarang pas nggak momentumnya, jadi tidak salah masuk. Tapi rekomendasi kami buat NC terlebih dahulu untuk KF. Selanjutnya kita ada request saham Weton, Wijaya Karya Beton. Saham Weton hari ini tutup turun cuman 2 poin. Tetapi di sini bisa dilihat bahwa saham Weton ini susah sekali untuk menembus PBH di 240. Dan kemarin sudah ada red arrow, kemarin juga sudah ada red triangle, artinya tekanan jual itu lebih tinggi. Nah, teman-teman boleh melakukan pembelian, tetap saran kita selalu di dekat area PBL. Tapi kalau dia berhasil menembus 240, maka teman-teman boleh beli saat terjadi breakout. Saham berikutnya yang kita request adalah Tele. Ini beberapa member lain juga request saham ya. Ada LSIP di situ, dia coba request LSIP. Tapi kita akan membahas Tele. Tele hari ini tertahan di PBL di 108 dan hari ini muncul white row dan white dot. Teman-teman boleh melakukan pembelian. Tele ini bagus sekali untuk lanjutan naikkan besok. Selama dia masih berada di atas 108, maka Tele akan terus melanjutkan kenaikan dengan target potensial profit ke arah PBH di 142, berarti kurang lebih 26,7% teman-teman bisa dapat profitnya, kemungkinan besar kalau sampai ke sana. Tetapi jika dia kembali turun di bawah 108, cut loss. Jadi teman-teman punya selisih 4 poin dari harga penutupan sekarang. Jadi kami tetap rekomendasi buy untuk Tele. Selanjutnya kita punya saham Jepfa. Tadi member lain juga request BRPT lagi. Pak Malika ini requestnya rajin banget. Jepfa ditutup turun minus 1,12%. Hari ini downtrend dengan VPA low. Daya beli hanya 50% dan harga
890 ini cukup dekat dengan PBL di 830. Saran kita tunggu aja di 830 untuk pembelian. Karena kalau di harga sekarang cukup nanggung karena belum ada sinyal lain. Selain beberapa hari lalu sudah muncul red arrow dan red triangle. Jadi menurut kami ini cukup berbahaya. Tapi kalau dia bisa bertahan di area PBL, maka teman-teman bisa koleksi saham di harga tersebut. Selanjutnya kita request saham WG. Saham WG ditutup di harga 162 dan tidak berhasil menembus PBH di 176. Jadi teman-teman persiapkan diri untuk membeli lagi WG di sekitaran area PBL 149, 160. Itu harga-harga yang dari beberapa riwayat sebelumnya candlenya selalu tertahan di harga tersebut. Tapi jika jebol maka pasti akan terjadi penurunan yang cukup dalam. Rekomendasi kami beli dengan pakai stop loss di area PBL. Selanjutnya kita request saham BBRI. BBRI hari ini tutup turun 20 poin, di mana dari kemarin sudah kita bicarakan bahwa BBRI ini telah turun jauh di bawah PBL-nya. Tetapi teman-teman kalau yang mau beli, saya sarankan sabar dulu, wait and see dulu. Kalau dia sudah menembus 2560, teman-teman boleh beli. Tapi kalau ada teman-teman yang terlanjur beli, maka teman-teman bisa menggunakan batasan cut loss menggunakan SL2 dan SL3. Selanjutnya request saham BMRI. Saham Bank Mandiri hari ini ditutup stagnan di 4010 dan dia masih bertahan di atas PBL di 4000. Teman-teman bisa lakukan pembelian selama dia masih berada di atas 4000 dengan target terdekat kita menuju TP1, TP2 dan TP3. Selama dia masih bertahan di atas PBL maka masih aman. Tapi kalau dia jebol maka dia akan turun terus ke SL yang sudah tersedia, SL1, SL2 dan SL3. Berikutnya ada request saham Waskita Beton Precast WSBP. WSBP hari ini tutup minus 3,8% di 152, di mana masih berada di atas 2 poin PBH. Ini cukup rawan. Kalau dia tembus PBH maka sahamnya akan longsor menuju PBL di 138. Teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kalau dia kuat, oke, teman-teman boleh beli untuk memanfaatkan technical rebound. Tapi rekomendasi dari kami tunggu saja, lebih aman, lebih baik, risikonya lebih rendah ketika teman-teman membeli di sekitaran area PBL, yaitu di area 138. Tapi kalau teman-teman mau lebih nekat daripada nunggu 138 terlalu lama atau tidak mungkin ke sana, teman-teman bisa manfaatkan peluang di 143 atau lebih risiko di 147. Jadi teman-teman bisa manfaatkan di area-area tersebut. Rekomendasi berikutnya permintaan untuk saham Elsa. Saham Elsa hari ini tutup turun tipis di Stockbit. Dia komentar bahwa ada cut off produksi di Arab. Apakah mempengaruhi saham Elsa ke depannya? Jawabannya, cut off produksi itu tidak langsung membuat harga suatu saham minyak gitu langsung naik kencang. Tapi setidaknya di masa depan, di beberapa bulan ke depan pasti akan mengalami kenaikan. Nah, kalau berdasarkan teknikal, Elsa ini telah turun jauh dari PBH dan berusaha menembus PBL di 172. Jadi teman-teman wait and see terlebih dahulu. Selama dia masih di atas 200 masih aman. Tapi kalau udah tembus dari 200 maka selanjutnya target penurunan ke arah PBL. Request selanjutnya ada BTPS, Bank Tabungan Pembangunan Syariah. BTPS hari ini tutup minus 2,23%,
dia juga tidak kuat menembus PBH dan hari ini ditutup melemah lagi dengan target penurunan mendekati angka 2170, di mana itu adalah white trend line, atau di 2156 itu gray line-nya. Selama masih terjaga di area tersebut, maka saham BTPS masih aman. Tapi kalau dua semi line itu ditembus, maka target penurunan bisa sampai ke arah PBL di 1875. Saham berikutnya ada Cepin. Cepin hari ini ditutup minus 40 poin di 4.600, dan Cepin hari ini juga gagal untuk berusaha tembus PBH. Kalau biasanya sebuah saham itu gagal menembus PBH atau resisten kuatnya, maka kemungkinan besar dia akan melakukan pembalikan arah. Nah teman-teman, kalau yang sudah punya barang, siap-siap batasi SL yang telah tersedia, SL1, SL2, SL3. Tapi jika besok dia berhasil menembus 4660, teman-teman baru boleh melakukan pembelian. Jadi yang belum punya barang sabar, tunggu kalau dia berhasil tembus PBH. Kalau yang sudah punya barang, langsung pasang SL. SL-nya bisa pakai SL1, 2, 3. Jadi teman-teman langsung batasi risiko tradingnya. Berikutnya ada saham MNCN. Ini saham bukan request sebenarnya, tapi tambahan dari saya karena cukup menarik. Di detik-detik terakhir closing, saham ini ditarik naik. Nah, MNCN rekomendasi kami buy di chart ini, tetapi untuk lebih aman teman-teman boleh membeli jika telah menembus PBL di 855. Sekarang sih masih cukup risiko, tapi kalau ada yang mau ngambil risiko silakan beli di harga 830, 835 atau 825 menggunakan batasan cut loss di trend line di 820 dengan target minimal menuju ke PBL. Tapi kalau yang mau lebih aman, tunggu di PBL 855 dengan target tentu ke PBH, itu ada potensial profit 26,5%. Jadi rekomendasi untuk MNCN buy if breakout 855. Dan satu saham terakhir juga yang menarik buat saya untuk ulas adalah saham LPKR, di mana saham ini awalnya tadi dari sesi 1, sesi 2 turun dalam, tapi tiba-tiba di akhir ditarik naik 6%. Ada apakah gerangan? Nah, kita coba lihat, ternyata VPA daya belinya itu kuat sekali hari ini. Dan teman-teman kalau yang mau beli sekarang, target kita terdekat itu di PBH 163 dengan target 5,1%. Tetapi kalau yang mau lebih aman lagi, teman-teman bisa tunggu waktu dia tembus 163. Jadi teman-teman bisa lebih aman ketika sebuah saham breakout dari garis support atau resistennya. Mungkin itu ulasan kami hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel ini biar bisa kasih informasi yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Terima kasih.